Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan sendiri dari kelas robotika pagi B dengan NIM 222201044. Hari ini saya akan menjelaskan tugas dari computer vision, yang dimana akan menjelaskan tentang mana vision language model masa depan AI yang memahami gambar dan teknis. Pertama-tama sini disebutkan oleh saya sendiri, Muhammad Zidan sendiri. Next, selanjutnya adalah pendahuluan, yaitu VLM, Visual Language Model adalah model AI yang melakukan informasi visual dan linguistik. Model ini dapat mengaitkan gambar dan teks dalam satu sistem yang saling memahami. Contohnya itu mencari gambar menggunakan teks, memberi deskripsi gambar otomatis, dan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Selanjutnya, mengapa VLM itu penting? VLM penting karena ada 3 perkara. Yang pertama, lebih nyata adalah multimodal visual text hadir bersamaan. Lalu yang kedua itu memungkinkan AI melakukan tugas kompleks. Lalu yang ketiga adalah asisten edukasi yang interaktif. Selanjutnya, berikut adalah cara kerja VLM. Pertama, itu ada image encoder, itu untuk mengubah gambar menjadi representasi vektor. Lalu yang kedua adalah text encoder, sama seperti image encoder, yaitu mengubah teks menjadi representasi vektor. Dan ketiga itu ada joint embedding, yaitu untuk menyatukan vektor gambar dan teks. Lalu yang keempat adalah training, yaitu model yang dilatih agar gambar dan teks cocok berada dekat di ruang vektor. Lalu selanjutnya adalah arsitektur VLM. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu vision encoder, di mana itu sebagai CNN atau visual vision transformer atau VIT. Lalu yang kedua ada text encoder sebagai BRT, GPT, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada treatment layer, yaitu menyatukan embeddingnya. Lalu yang keempat itu adalah loss contention, yaitu untuk contrastive, misalnya di plate. Next, ini adalah contoh dari model tabular. Yang pertama itu seperti yang saya bilang tadi, create atau AI, yaitu untuk mencocokkan gambar dan teks secara ilustratif. Lalu yang kedua itu ada Blip atau Salesforce, di mana fokus pada visioning dan iklan. Lalu yang ketiga adalah Cosmos atau Microsoft, di mana untuk reasoning multimodal, dan keempat adalah Flamingo untuk reduction image as text. Lalu yang keempat, di sini ada studi kasus di mana saya membuat atau memilih kasus, yaitu untuk image search, yang dimana di sini ada contoh yang bisa diterapkan di studi kasus yang saya pilih, yaitu kita menggunakan contohnya itu kami menggunakan vektor kamera. Lalu kita akan menghindari ribuan gambar dan memilih data yang dicetak secara simultan. Lalu selanjutnya di kasus untuk image search memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu kekurangannya itu sensitif terhadap bias dataset, lalu butuh komputasi besar. Lalu kelebihannya itu
pertama itu lebih fleksibel dibanding sistem tradisional. Lalu yang kedua itu bisa menangani permintaan kompleks dan tidak biasa. Lalu yang ketiga lebih fleksibel dibanding sistem tradisional. Lalu yang keempat bisa menangani permintaan kompleks dan tidak biasa. Lalu di sini selanjutnya adalah kesimpulan. KLM AI yang menggabungkan penglihatan dan pemahaman bahasa. Fiturnya mengadaptasi kode gambar plus teks, lalu memproyeksikan ke ruang representasi gabungan. Setelah diterapkan di banyak bidang dan pencarian gambar, captioning hingga edukasi. Lalu di sini terdapat potensi dan tantangan. Potensi yaitu personalisasi AI lebih cerdas, robotik yang bisa memahami fungsi kompleks dan aksesibilitas. Untuk tantangannya itu biasa dataset, beban yang tinggi, dan data yang besar. Pendapat pribadi saya, teknologi ini sangat memungkinkan karena bahwa AI lebih dekat ke cara manusia berpikir secara multimodal. Tapi kita perlu bijak dalam penggunaannya agar tidak menyebar bias atau kesalahan persepsi. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.